Kita kembali di Ustaz Menjawab. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, langsung ada sebuah pertanyaan dari hamba kita Tengku Muhammad Idris di Penayung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya. Kita umat Islam capek berdoa, tapi realitanya sulit. Kadang-kadang istilahnya ditolak, tidak diterima doa kita oleh Allah. Nah, sedangkan saudara-saudara kita yang non-Islam di Penayung itu lebih sejahtera, lebih banyak rezekinya. Padahal mereka itu orang kafir. Ini bagaimana Ustaz? Apakah doa orang kafir cepat diterima oleh Allah atau bagaimana? Wassalam. Tengku Idris di Penayung. Ini menarik pertanyaan Tengku Idris nih ya. Abi bisa jawab, silakan. Terima kasih Ustaz yang menanya di Penayung tadi kan. Begini. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepada aku, saya kabulkan apa kau minta. Jadi menempel bahwasanya di luar bukan orang Islam, orang kafir, orang bukan Islam lah. Begini, semua hamba Allah apa yang minta semua dikasih. Cuma berbeda sama kita. Kalau pada orang Islam, orang beriman, kita ada sifat rahman rahim. Nah, kan? Jadi sayang dikasih dan sayang, kasih sayang. Tapi kalau orang-orang di luar Islam, dia cuma dikasih rahman saja, tidak dirahim. Jadi dia di dunia saja, di akhirat tidak ada. Itu bedanya. Nah, bagus sekali, betul lebih. Jadi Tengku Idris tadi ya. Semua hamba Allah ini, manusia ini hamba Allah semua. ya. Apakah dia kafir atau beriman ya? Doa-doa orang kafir siapa yang terima? Allah kita juga, Tuhan kita juga. Tetapi doa orang kafir itu doa istidrat. Jadi istidrat itu dibiarkan, dilurung, dikasih harta yang banyak. Semakin kafir dia, semakin lupa kepada Tuhan. Semakin sesat dia. Dia hanya mampu menikmati hartanya di dunia saja. Ya, di akhirat orang kafir itu semuanya masuk neraka jahanam. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, penuh neraka jahanam itu dengan jin dan manusia adalah manusia yang kafir itu. Tidak mendapat rahim Allah, dapat rahman saja, seperti yang dikatakan oleh Abi tadi. Jadi apakah orang Hindu, Buddha, orang ateis, semua kadang-kadang diberi rezeki oleh Allah SWT yang berlimpah ruah. Karena Allah itu memang Maha Pemurah ya. Untuk makhluk lain juga, untuk binatang, semua mendapat rezeki dari Allah SWT. Burung tidak menyimpan apa-apa, pagi pergi, sore pulang sudah kenyang. Tapi sampai-sampai ada burung yang cedera ya. Begitu lahir burung itu tidak berkembang sayapnya, tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang, dia hanya besar di dalam sarang itu. Tetapi mamak burung itu membawa makanan untuk si burung yang cedera itu. Itu karunia Allah semuanya. Ada juga tolong dimatikan. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ada juga semacam serangga. Kalau dia sudah menetes benih-benihnya, serangga itu mati. Kemudian anak cukup banyak lahir anaknya. Siapa yang memelihara si anak-anak serangga itu yang mamaknya sudah mati? Rupanya di samping sarangnya itu sang mama sudah menyimpan cukup banyak makanan. Anak-anak kecil itu memakan makanan yang sudah disimpan oleh mamaknya. Semua itu adalah kekuasaan Allah SWT untuk memberi rezeki kepada makhluknya. Luar biasa. Jadi orang kafir juga silakan menikmati rezeki, cuma di dunia saja.
Baik pemirsa Haja TV, Abi sudah bertanya ya. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Silakan SMS ke nomor yang tertera di layar kaca. Tapi belum tanya. Mau tambah ya? Belum tanya pula. Jadi kena jawaban. Oh iya. Ada yang ingin ditanya? Begini Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahawa di suatu tempat ada acara. Orang kita orang Islam. Tapi di sekeliling kita tu kadang-kadang ada juga orang di luar Islam. Ada tidak berdoa. Dia pun ikut berdoa. Bagaimana juga orang yang di luar Islam bersama-sama kita berdoa. Dia ambil juga jawabnya. Bagaimana Ustaz? Jadi yang agama itu memang harus individualistik dia. Tidak boleh dualistik. Misalnya orang Islam berdoa, itu harus sesama Islam. Kalau orang kafir berdoa, katakanlah orang Cina atau orang Kristen dengan agama mereka masing-masing, orang Islam juga haram untuk ikut berdoa. Kalau orang Islam sedang berdoa, orang kafir juga haram mengikuti doa orang Islam. Itu ketentuan agama. Jadi doa bersama, sama-sama banyak sekali agama itu. Itu biasa yang membuatnya pemerintah di Jakarta. Doa bersama. Orang kafir juga berdoa, orang Islam juga berdoa. Itu dua-dua tidak diterima. Doa orang Islam ditolak oleh Allah, doa orang kafir juga ditolak. Kenapa? Karena di dalam kelompok itu ada orang musyrik. Nah, sedangkan Allah itu tidak Allah itu satu. Tidak ada syarikat. Dan orang kafir itu musuh Allah. Jadi tidak diterima. Kalau ada orang kafir di kampung kita misalnya ingin turut berdoa dengan kita, bilang aja. Jangan campur urusan agama. Tentang gotong royong silakan bersama-sama. Tentang hal lain tentang duniawi itu boleh kerjasama dengan orang kafir. Tapi begitu masuk dalam ibadah, enggak usah campur. Kalau ada satu orang saja orang kafir turun sama-sama salat berdoa itu bersama kita, itu kemungkinan ditolak semuanya oleh Allah SWT. Tapi kalau orang tidak tahu ya mungkin tidak dosa. Kalau orang sudah tahu akan mengatakan kepada saudara yang non Islam itu, Anda jangan turut berdoa, jangan turut angkat tangan, jangan mengaminkannya. Nanti doa kami binasa, tidak diterima oleh Allah. Tapi kenapa juga Ustaz sering kita tengok sering Ustaz bilang kita lihat tu, memang orang tak tahu apa? Tidak tahu. Itu kan banyak kita ulama yang menonton tu kadang-kadang. Tidak dikasih hidayah oleh Allah kepada ulama itu. Banyak ulama sekarang yang bisa disogok dengan uang. Ada apa? Kadang-kadang lebih sayang kepada orang kafir ketimbang umatnya. Membela orang kafir. Rupanya sang ulama itu sudah mendapat sogokan. Lihat saja waktu pemilihan gubernur DKI dulu. Banyak ulama-ulama itu yang membela Ahok. Ada nonton. Baik, pemirsa Haja TV. Siapa? Kita terima telepon. Assalamualaikum. Oh, putus ya. Bisa coba lagi? Ya, kita ulangi. Menyebab peng pun janggut. Menyebab pulut pun ulama kan gitu kan? Ada pepatah. Pulut pahih kan? Ya, dalam makna tanda petik ya. Waktu pemilihan Ahok dulu banyak ulama-ulama yang memilih Ahok. Padahal bertentangan dengan surah Al-Maidah ayat 51. Ya, pemimpin tidak boleh. Ayat 51 ya. Tapi demi uang ulama itu gadah janggut. Gadah janggut di situ artinya wibawanya hilang. Dan ulama-ulama seperti itu tetap ada. Ke depan juga akan ada. Ulama su itu ulama buruk. Baik, kita terima telepon. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Oh, di Peniti. Di Peniti ya. Halo. Halo. Ya.
Netanya mana kan? Oh, Nalon dengar ceramah di Badisi di Jakarta. Ya. Ustaz ada orang nah pegang sembahyang dia subuh. Dia sembahyangnya lu gafatan leher. Macam lu subuh. Jadi Sembahyangnya. setelah subuh ya. Kali subuh. Oh ya ya. Ada salat setelah subuh ya. Salat isyraq namanya. Salat Isyraq. Isyraq itu menjelang keluar matahari. ya. Kedua. 2 rakaat. Ya. Ya ada salat sunat isyraq itu. Isra. Isyraq itu Menjelang. keluar matahari. Ya. Kita payah subuh. Menjelang, jadi payah dalu mata le kalau boleh terbit dari masjid. Begitu ingin keluar matahari kita salat terus. Oh begitu. Tapi kalau sedang keluar matahari itu haram. Oh. Jadi punya wate itu biar matahari atau wate lu mataharinya hari nak semayang. Ya. Oh jadi kena itu fajar mana? Iya. Boleh itu bi mentengna cara-cara. Jadi lawinya untuk longkalan lu orang semayang di Mesir Raya semayang Isra. 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 Jadi begitu kakak di peniti ya. Ya. Jangan kacu dah. Ya. Kakak sehat. Alhamdulillah, insyaAllah. Tonyo haji kakak ya. Ya, insyaAllah. Bina Ya. 728. Banduangan ampun haji. Ya. Ya, dan doa nanti insyaallah lonjak. Nanti ada anak lagi luacok ni. Mana ni jah luacok ni. Masa rumah nampak. Jadi kagak le kakak. Ya. Terima kasih, Dek. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV, itu salat isyraq, tapi ketika matahari naik sepenggalahan, juga masih ada salat kita, itu salat duha. Duha namanya. Salat duha itu sebaiknya 4 rakaat ya. Kalau ingin 11 rakaat juga boleh. Tapi kalau saya sering melakukannya 4 rakaat saja. Itu juga sangat besar pahalanya. Nah, kita kembali ke doa. Doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya, langsung pada Allah. Beda kalau Nabi ibadat ka abi nya lu doa lewat drone. Melaki sahabat Allah di drone. Hana hebat Abi kemudian melaki lewat Abi langsung aja. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong. Kepadamu ya Allah dan kepadamu kami minta tolong. Jadi tapi ada juga pendapat ulama yang membolehkan tawasul. Tapi menurut guru saya Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA, ketua MPU sekarang ini tidak boleh tawasul. Tawasul meminta lewat ulama-ulama keramat baik yang masih hidup maupun sudah mati. Misalnya kita pergi ke makam seseorang ulama, kita anggap keramat. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Syekh Fulan bin Fulan yang tidur di dalam kubur ini, terimalah doa kami. Menurut Profesor Dr. Muslim itu tidak dibolehkan. Hukumnya? Ya, tidak dibolehkan, haram. Tapi entah masih beliau istiqamah dengan pendapatnya itu, atau sudah berbeda. Karena Dr. Muslim sekarang itu kan sudah berbeda juga. Baik pemirsa Aceh TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.